bukan pelaporan ya, undangan klarifikasi kepada Mikhail Benyamin Sinaga. Saya nih, seorang wartawan terverifikasi, diajak mengklarifikasi laporan dari IR Joko Widodo. Diulangi mas, laporannya dari mana? Irwan atau Insinyur Joko Widodo. Bukan dokter Andes ya? Bukan. Iya, waktu Hai, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bil. Di video kali ini kita mau bahas kembali soal urutan pembahasan ijazah Pak Jokowi yang belum menemukan satu titik pemberhentian pembahasan, guys. Selama memang belum ada ruang pengadilan, belum ada pembahasan secara hukum, pasti saja pembahasan soal ijazah palsu yang dimiliki oleh Pak Jokowi atas tuduhan dari Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan juga komplotan TPUA akan terus bergulir. Dan sekarang sedang melebarkan sayap, yaitu pembahasannya energi kita sedang dikuras juga untuk membahas soal ijazahnya Rismon. Nah, memang kenapa jadi pembahasan soal ijazah Rismon juga? Karena orang ini ternyata ijazahnya tidak sama dengan ijazah S2 atau S3 yang ada di Yamaguchi, Jepang, sebuah kampus atau universitas yang mengeluarkan ijazah dengan bentuk yang berbeda dengan yang dimiliki oleh Rismon sekarang. Anda bisa lihat pemberitaan tentang ijazah model miliknya Yamaguchi itu sangat jauh berbeda dengan yang ditujukan oleh Rismon. Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Nah, kali ini melebar lagi, guys, ya. Jadi karena memang sudah dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya, maka proses untuk melanjutkan ranah hukum ini melebar. Kenapa saya bilang melebar? Karena ada beberapa komponen dan elemen serta person-person tertentu yang akhirnya menjadi saksi atau dipanggil oleh atau dapat surat cinta dari kepolisian untuk dimintai keterangan, mungkin sebagai saksi atau sebagai orang-orang yang barangkali dilaporkan juga gitu kan. Nah, ini menarik, ada satu podcast di mana salah seorang host dari podcastnya ini, Santana TV, itu ternyata dipanggil juga gitu kan, dipanggil oleh polisi. Nah, dalam podcastnya dia kemudian mengeluhkan, loh kenapa saya dipanggil ya, walaupun tetap dia akan kooperatif, tapi bagi dia ini lucu gitu. Saya ini jurnalis, saya ini wartawan dan sah, legal, memiliki kartu identitas sebagai pewarta ya, sebagai wartawan, dan juga Santana TV ini sudah cukup lawas, bukan cuma di era-era sekarang, tapi dipanggil juga untuk dimintai keterangan gitu ya. Nah, ini kita akan bahas, guys, apakah sang host ini atau wartawan ini yang mengaku jurnalis itu sudah tepat kita sebut sebagai jurnalis, dan apakah kemudian ketika dia dilaporkan, bukan dilaporkan ya, artinya dipanggil juga oleh kepolisian, itu sudah sangat tepat. Ada pembahasan juga di sini oleh wartawan seniornya, itu menyebutkan ada yang mengagetkan gitu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Roy Suryo dalam podcast tersebut, bahwa kok bisa ada laporan yang baru saja dilapor dan tidak selang beberapa saat, beberapa hari, bahkan sudah langsung ada tindakan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait. Ini adalah sebuah tindakan laporan yang begitu cepat responnya. Apakah ada pemberlakuan khusus buat Pak Jokowi? Itu kita akan bahas. Nah, sebelum lanjut, saya mau mengajak kepada kalian semua untuk kita tonton dulu ini ngocehnya 3 orang ini, guys. By the way, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Kita tonton dulu ini, guys. Ini dia. Saya dapat 2 surat cinta. Itu dulu mas. Kalau dulu saya waktu masih menjadi anggota DPR, ya, kalau dapat kayak gitu, itu kami itu dulu tergabung dalam PAC. PAC itu bukan pengurusan cabang ya. Oh, bukan, kalau orang partai, itu partai. Tapi penggemar amplop coklat. Oh, bukan. Waktu masih di DPR, dia katanya Roy Suryo itu penggemar amplop coklat PAC. Sering terima suap atau amplop coklat itu biasanya memang uang ya, apa ya, uang duduk ya, uang transportasi, uang apa lagi ya, uang apa ya, pokoknya biasanya kalau pejabat-pejabat itu selalu dapat itu ya. Mudah-mudahan amplopnya benar-benar amplop resmi, dalam artian itu haknya mereka sebagai pejabat yang sudah menjalankan tugas. Biasanya ada juga amplop coklat yang kemudian begitu diambil, disembunyikan, ya itu ternyata adalah hasil dari pemberian pemesan untuk membuat regulasi tertentu. Ya mudah-mudahan enggak ya, kita enggak bersuuzon untuk hal tersebut. Oke, guys, langsung saja kita kembali ikuti ya. Ini bukan amplop yang di DPR itu, bukan.
Ya, Tapi... bukan yang dibuka dan dimasukkan ke ketika di tengah-tengah sidang. Itu kan ada tuh kemarin, ya kan? Lagi buka map itu. Apa itu Mas isinya? Ini isinya, silakan di zoom. Nah, undangan klarifikasi. Kepada Mikael Benyamin Sinaga, saya nih, seorang wartawan terverifikasi, diajak mengklarifikasi laporan dari IR Joko Widodo. Diulangi Mas, laporannya dari mana? Irwan atau Insinyur Joko Widodo. Bukan dokter Andes ya? Bukan. Iya, waktu Ngejek-ngejek guys. Itu tadi yang dibilang sama hostnya bahwa dia ini wartawan yang terverifikasi kok dipanggil gitu. Lah datang aja bang, kan itu cuma dipanggil untuk klarifikasi, undangan untuk ikut mendapatkan informasi yang perlu didalami oleh pihak kepolisian. Kan Anda punya media yang hampir setiap hari itu mengumbar-ngumbar soal isu ijazah palsu, pemakzulan, Gibran, ya kan? Jadi wajar lah, mau Anda terverifikasi atau tidak, nggak ada. Nanti habis ini kita akan bahas guys soal etika jurnalistik itu seperti apa. Kok bisa ada media-media seperti ini yang nyatanya mengakunya resmi kemudian tidak seimbang dan tidak mewartakan sesuatu yang adil sifatnya kan gitu. Jadi aku anggap tidak berintegritas. Kita lanjutkan aja dulu. Insinyur Haji Joko Widodo. Yang dapat surat dari surat cinta. Hebat. Makasih ya Pak Joko Widodo. Saya juga dari dulu pecinta Joko Widodo. Dari dulu. Ternyata Pak Joko Widodo juga cinta kepada Sentana. Ya, saya berterima kasih. Nah, tapi lagi-lagi saya memohon maaf juga pada Polda Metro Jaya ya. Karena tadi pagi memang saya banyak keperluan lah yang mendadak jadi tidak bisa hadir. Ya boleh memang. Nggak apa-apa ya Pak ya. Apa-apa. Sehingga pada malam harinya saya mendapatkan surat cinta kedua. Isinya sama lah. Udah ini saya simpen aja. Saking cintanya itu berarti. Saking cintanya. Iya kan, begitu pagi. Nah, silakan Pak Janes kalau mau baca-baca sambil Pak Janes baca-baca lah. Sambil kita podcast sedikit dulu, ya kan? Oh, ini undangannya. Itu undangannya. Undangannya kan klarifikasi sama dengan yang kemarin juga orang TP uang diundang. Nah, ya, sudah ada 3 ya. 3 diundang. Sudah ada 3 yaitu. Tapi aneh bukan apa-apa ya. Saya ini Kurnia, Rustam dan Damai Hari Lubis. 3 orang sudah yang satu diperiksa. Orang lagi Rizal masih diduga kuat ada kata kesengajaan ditabrak apa enggak itu masih diselidiki. Kecelakaan. Semoga cepat sembuh ya Pak Rizal Fadilah. Pernah podcast juga di sini. Betul, tapi di gips ya. Moga-moga cepat sembuh. Dan satu lagi, sebelum Pak Janes, kita juga menyatakan turut berbelasungkawa, turut berduka, maka saya juga pakai baju hitam, ya gitu, karena salah satu teman seperjuangan kita barusan tadi pagi juga kehilangan kakaknya, kakak kandungnya, Dr. Tifa, ya, turut berduka cita atas wafatnya. Tunggu Mas, ini warnanya bukan warna hitam setahuku Mas, ini warna biru gelap. Kalau warna hitam kan sudah buta warna kayaknya. Mas Roy Suryo udah susah membedakan mana warna hitam, dan coba lihat ya perbandingannya warna hitam kursi dengan warna hitam bajunya. Ini biru ini Mas, biru muda dan biru tua kan gitu. Ya tapi nggak apa-apa mungkin. Tapi kan kalau cara memandang warna aja sudah bermasalah seperti ini, bagaimana aja mau menganalisa telematika, menganalisa forensik, mau menganalisa perbedaan-perbedaan foto dan tulisan. Tapi sudah nggak apa-apa, Bang Roy Suryo ini manusia serba bisa beliau. Guys, kita bahas dulu yuk soal hostnya ini mempersoalkan kok kenapa dia yang juga merupakan adalah jurnalis terverifikasi, wartawan yang terverifikasi kok dipanggil oleh polisi untuk minta keterangan gitu. Emangnya kenapa kalau jurnalis terverifikasi kan gitu? Bahkan kalau aku anggap sebenarnya Santana TV dan juga hostnya ini tidak bisa cuma sekedar dipanggil untuk dimintai keterangan. Bahkan kalau perlu juga dijadikan sebagai bagian dari oknum dan juga elemen yang dikategorisasi sebagai tersangka, saksi atau tersangka, ya kan gitu. Kenapa? Karena memang media mereka ini adalah media yang hampir setiap hari itu memberitakan sesuatu yang tidak berimbang. Ketika bicara soal Jokowi, itu tendensi dan juga pembahasannya benar-benar menjerumuskan. Nah, sementara kalau kita mau bicara etika jurnalistik, itu kita tahu bersama lah bahwa ada pasal 1 kalau nggak salah itu, yang
yang memang pewartaannya harus menegaskan soal bagaimana pemberitaan itu betul-betul seimbang, ya, adil, ya, betul-betul juga mengungkap kebenaran. Nah, sementara selama ini aku lihat Santana TV dan juga hostnya adalah orang yang sangat getol menghajar Pak Jokowi. Jadi bagaimana bisa kemudian kita mau menyebut bahwa ini soal jurnalisme yang kemudian dikriminalisasi, kan gitu. Itu satu hal. Nah, sebenarnya di podcast ini juga mereka membahas soal bahwa bagaimana bisa kok Pak Jokowi itu laporannya begitu cepat diproses. Seolah-olah ini ada kong kali kong gitu. Teman-teman bisa tonton aja ya di Santana TV kelanjutannya seperti apa. Aku cuma mau langsung menggambarkan aja supaya kita nggak terlalu lama menonton video mereka karena capek juga kan gitu. Cuma aku kepingin kita itu mendapatkan informasi berimbang. Aku kepingin kita juga ada semacam edukasi secara personal. Aku juga belajar ya tentang bagaimana kemudian etikanya kita mendapat informasi yang harus berimbang. Karena memang jujur harus kita pahami dan kita sepakati bersama juga, kisruh ijazah palsu ini itu akhirnya bukan cuma ijazah palsu, pokoknya orang gara-gara keeksistensinya seorang Pak Jokowi ini akhirnya banyak elemen yang terpecah, terpolarisasi. Ya, tentu pertama adalah kalangan yang memang benar-benar anti sama Pak Jokowi. Banyak mereka ini. Mulai dari HTI, FPI, XX organisasi yang memang terlarang tersebut, kelompok-kelompok yang kemudian kita sebut sebagai orang yang benci karena dipecat ketika menjabat, kan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah golongan-golongan yang memang betul-betul mereka memberikan rasa hormat kepada Pak Jokowi. Nah, ini sebaliknya. Ya, jadi kalangan-kalangan yang memberi hormat kepada Pak Jokowi ini juga beragam elemen, mulai dari akademisi, mulai dari aktivis, sampai dengan mahasiswa, juga youtuber, konten kreator, itu banyak juga. Jadi sama nih, yang anti dan yang juga yang menghormati beliau itu ada dua titik, dua kesamaan. Cuma kalau soal volume mana yang lebih banyak dan mana yang kurang, itu urusan hitungan lain lah. Tapi yang jelas polarisasi sekarang, segmentasinya juga terfragmentasi kita antara kelompok yang mendukung dan yang anti kepada Pak Jokowi, atau sebaliknya yang anti dan juga yang pendukung. Nah, yang menarik juga adalah ada kelompok yang kita sebut sebagai kelompok yang memang dia tidak mau bicara gitu, tapi dia yakin, dia paham bahwa Pak Jokowi itu memang bejat, memang salah, memang dia nggak suka gitu. Nah, kelompok-kelompok ini banyak di semua elemen, mau di media ada, di PNS ada, di akademisi ada, di aktivis ada, bahkan mungkin di kabinet merah putih sekarang ada, ya kan? Nah, golongan yang terakhir nih adalah kelompok yang diam juga, tapi sangat sadar dan sangat memahami bahwa Pak Jokowi orang baik. Pak Jokowi adalah orang yang tidak pantas kemudian menerima penghinaan seperti yang sekarang dituduhkan terkait ijazah palsu, pembohong, penjajah, serta beragam stigma dan juga tempelan-tempelan buruk yang disematkan kepada mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode tersebut, guys. Nah, jadi menurutku adalah keterbelahan politik dan sosial ini seharusnya juga menjadi semacam refleksi buat kita secara pribadi, agar ini mau diapain, ini mau disudahi atau kita terusin gitu, ya kan? Ya, kalau mungkin Anda mau terusin itu kemudian karena memang benar-benar telah terlihat kerusakan yang telah terjadi oleh karena perbuatan Pak Jokowi, dan itu Anda sudah yakini secara ideologis, ya kita nggak bisa halangi. Kalau Anda memahami bahwa Pak Jokowi itu orang baik, orang, ya udah perjuangkan untuk mengkontra narasi kebencian yang dilakukan oleh kelompok tadi, ya kan? Atau apa tindakan yang paling tepat untuk kita lakukan? Nah, akhirnya masuk ke satu titik pembahasan, yaitu Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Tanggung jawab Jokowi gimana? Tinggal perlihatkan ijazah aslinya, ya kan? Kalau aku nggak sepakat kalau memperlihatkan ijazah aslinya. Kenapa? Karena udah terlanjur menjadi pembahasan dan juga segmentasinya ini sudah segmentasi yang sentimen politiknya semakin menganga dan tinggi. Sebab orang-orang yang menuntut ini, kalau seandainya mereka ini kemudian sudah diperlihatkan dan akhirnya menyadari, aku yakin tetap mereka akan menunjukkan sikap yang antipati gitu loh. Mau nanti ada hasil keputusan dari pengadilan sekalipun, tetap itu antipati. Nah, jadi menurutku
yang jauh lebih baik sekarang ya. Kita bukan moderat sih kalau menurutku. Kalau moderat itu cocok kalau dalam konteks misalnya pandangan-pandangan kebijakan, pandangan-pandangan tentang bagaimana kemudian kita harus berkeyakinan antara agama satu dengan agama yang lain. Moderat itu dalam konteks pembahasan yang sebenarnya jalan tengah itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau dalam konteks perang, mau itu perang wacana, perang senjata dan perang apapun, tidak boleh abu-abu, harus hitam atau putih. Karena kalau dia abu-abu, dia tidak menyelesaikan masalah, ya. Dia justru apatis terhadap sebuah keadaan. Dia lebih baik menyatakan hitam dengan perspektif kebenarannya atau putih dengan perspektif kebenarannya, kan gitu. Itu kalau aku ya, karena konteksnya perang ini, kan gitu. Beda kalau kemudian Anda moderat dan Anda berkemampuan untuk mendamaikan antara kedua belah pihak. Ini enggak, kan gitu. Itu menurutku ya dalam konteks jadi harus tegas kita mau hitam mau putih, kalau enggak kita bisa kerepotan. Nah guys, di podcast itu yang tadi ada pembahasan, ada salah seorang wartawan senior yang narasumber salah satunya itu menyebutkan bahwa ini adalah laporan paling tercepat yang pernah terjadi dalam proses saya kira itu bukan penelitian dia, itu mengada-ngada, kan gitu. Aku yakin proses prosedur tentang laporan, kapan diproses, kapan dilanjutkan, itu sama, tidak ada yang berbeda gitu, ya kan. Nah kalaupun kemudian harus seperti itu, katakanlah memang benar-benar kayaknya Polda atau kepolisian ini mau mempercepat, wajar karena ada aspek sosiologis yang dipertimbangkan oleh kepolisian. Apa aspek sosiologisnya? Ini energi kita udah terkuras mengerikan loh. Hanya masalah Jokowi yang berkaitan dengan ijazahnya sudah membuat kelompok tertentu anti kepada Jokowi, kelompok tertentu benci sama UGM, kelompok tertentu jadi berprasangka buruk sama elemen lainnya. Bahkan orang-orang yang mencintai menghormati Pak Jokowi semakin anti kepada orang-orang yang membenci. Jadi kita diciptakan untuk membenci satu dengan yang lain, kan gitu. Kenapa kita nggak mau hidup dalam satu realitas di mana kita kepingin hidup damai, kita kepingin hidup baik-baik saja gitu, kita kepingin hidup harmonis, ya kan? Kenapa nggak berpikir seperti itu? Artinya kalaupun kemudian Pak Jokowi itu ada kesalahan dan ada problem, ada pelanggaran dan lain-lain sebagainya, kita tempuh jalur yang memang jauh lebih bermartabat ketimbang mendiskreditkan dan menjatuhkan harga diri orang, kan seperti itu. Akhirnya kan yang terjadi balas-balasan juga. Orang-orang yang mendukung Pak Jokowi yang mereka sebut sebagai ternak Mulyono, yang dibilang di buzzernya Mulyono, yang dibayar oleh Mulyono, kemudian juga menghardik kelompok-kelompok yang dituduh atau yang diklaim sebagai ternaknya unta. Ya ternaknya unta, ya unta kan identik dengan Arab ujung-ujungnya Anies Baswedan. Kan udah seperti itu cara komunikasi kita gitu loh. Ada juga kalau pas ribut-ributnya PDI dengan Pak Jokowi, ya kelompok yang PDI bilang ternak Mulyono, ya kelompoknya Pak Jokowi menyebut ya kalian ternaknya Banteng, kan gitu. Jadi ada yang bahkan bilang lebih bagus ternaknya Mulyono, jelas-jelas itu manusia yang menternak kita daripada binatang, kan gitu, onta dan juga banteng yang menternak manusia. Akhirnya begitu kan polarisasinya gitu. Makanya maksudnya aku apa yang kemudian menjadi pembicaraan-pembicaraan di podcast seperti yang tadi dan juga lain-lain sebagainya tidak lagi berbasis pengetahuan, tidak lagi dalam konteks mencerdaskan kehidupan berbangsa, melainkan menumbuhkan sikap anti kepada kelompok lain, menumbuhkan sikap berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, kan gitu. Nah ketika semangat itunya yang dimunculkan, aku yakin kedamaian itu susah. Untuk mencapai Indonesia emas itu berat, untuk menata kerukunan dan keharmonisan bernegara itu jadi sulit karena diciptakan terus polarisasi ini. Dulu kita energi capek gara-gara cebong dan kampret, gara-gara kelompok Islam garis keras dan juga Islam garis normal, serta kelompok-kelompok yang menutup rumah ibadah, kelompok-kelompok yang menyerang Ahmadiyah. Dulu kita energinya dikuras oleh kelompok-kelompok demikian. Sekarang kita dikuras hanya untuk kemudian membenci satu kelompok hanya karena perbedaan politik gitu loh. Ini kan repot. Nggak bisa. Ini semua menurutku harus disudahi. Yang menang, ayo rangkul yang kalah. Cukup. Di grassroots ya
lihat aja pemandangan para elit kita, mereka cara mainnya gimana, masih konflik nggak? Kalau mereka baik-baik saja ya udah kita juga ikut damai-damai aja, ntar sampai di bilik pemilihan nyoblos lagi, nggak perlu lagi kita repot-repot kemudian dihajar oleh karena arus informasi yang berlebihan seperti ini gitu loh. Anda gimana? Kalau saya tetap akan kemudian mengkontra narasi atau melawan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond, dan juga kelompok-kelompok seperti ini. Karena sebijak apapun bahasa-bahasa mereka, itu semua juga sarkas. Sarkas dalam artian kadang-kadang kayak nyeleneh-nyeleneh. Intinya mau menghina dan juga menyindir-nyindir orang gitu loh. Pak Jokowi ini mantan presiden. Dia ini bukan orang yang menurutku layak kemudian diterpa dengan isu-isu yang kemudian melecehkan secara personal gitu. Coba gitu. Jadi apologinya Roy Suryo dan Dr. Tifa sekarang kan apologinya adalah kita ini cuma peneliti, kita cuma sudahlah jangan begitu. Semua rakyat tahu, anak-anak kecil juga tahu kok kalian bukan cuma sekedar meneliti tapi memang sudah didasari oleh kebencian. Ada sentimen yang kalian lahirkan yang akhirnya membuat situasi ini semakin runyam gitu. Please hentikan Bang Roy, hentikan teman-teman. Coba mencari, kalaupun masih tetap mau bicara soal ijazah palsu, sebisa mungkin jadikan itu sebagai bentuk laporan resmi atau ikuti proses hukum sampai sekarang. Tidak usah menggiring publik untuk akhirnya kita mengalami keterbelahan kan gitu. Tapi bagi aku tetap akan menghormati dan memberikan dukungan kepada Pak Jokowi dan berharap kalian-kalian semua ini untuk menyudahi kan gitu. Ikuti aja proses hukum, tidak usah lagi lebay-lebay. Nanti kalau misalnya dihukum, kalian kemudian dianggap bersalah, kalian dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan akhirnya dipenjara, muncul lagi narasi-narasi baru. Oh iya, ini kriminalisasi, ini Mulyono sudah memanfaatkan Polda, bla bla bla. Aduh. Makanya kalau sudah tahu ini mantan presiden dan kalian tahu bahwa kekuatan perlawanan kalian kepada mantan presiden ini cuma kecil, mending nggak perlu. Nggak usah. Kan gitu. Aku yakin kalau ini mantan presiden ini jahat, nggak perlu kalian lakukan penggiringan opini. Publik akan datang dengan sendirinya. Ini kalian cuma kecil, baru sok-sok mau bicara fals. Akhirnya kemudian yang terjadi adalah kelompok-kelompok yang cinta sama Pak Jokowi juga marah gitu. Akan gunakan segala cara untuk melakukan tindakan. Ini kan teman-teman ini paling orang-orang yang sayang sama Pak Jokowi mungkin hanya ribut-ribut di medsos aja. Kalau kemudian ada yang memang ada orang Manado bilang istilahnya popo. Popo ini artinya orang yang putus dalam berpikir, menggunakan cara-cara yang amoral. Itu gimana coba? Akhirnya Pak Jokowi lagi yang dianggap sebagai orang yang biang kerok ini. Padahal kalian semua. Tulis di kolom komentar kalau nggak sepakat. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside.